Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sambil menunggu kalian pengumuman, menunggu untuk pengumuman berangkat ke pusat, teman-teman ya. Kalian selagi bisa pegang HP, kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Mungkin video saya boleh, video yang lain-lainnya juga boleh. Tapi ingat tentang Papika, teman-teman ya. Lain jurusan kalau yang Akmil, Tamtama dan Bintara, teman-teman. Cari yang Papika. Hanya sedikit saya bilang. Oke, kemudian untuk teman-teman yang baru melihat video saya ini, jangan hanya menonton satu saja. Kalau kalian memang niat, kalian tonton banyak tuh masalah video saya yang menjelaskan kesehatan, jasmani, psikologi lengkap teman-teman ya. Nanti untuk Suskakes ada sendiri sesinya dan nilainya pun beda nih cara penilaiannya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk kalian yang baru menemukan channel ini, kalian subscribe, kalian share ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman kampus kalian. Siapa tahu saya senang kalau banyak peminatnya di PAPK. Karena apa? Dulu waktu saya mendaftar itu masih sedikit, sekarang alhamdulillah sudah membludak banyak dan kuota pun ditambah oleh pusat teman-teman. Oke, kita lihat yang mau lewat ini. Ngapain, Ra? Tahu jadwal yang di pusat seperti apa teman-teman ya, mau cash duluan, mau jasmani duluan, mau psiko duluan, mau MI wawancara duluan, saya tidak tahu. Yang jelas setiap tahunnya berbeda teman-teman ya. Dulu waktu saya tuh jas duluan baru kesehatan. Nah, sambil menunggu pengumuman kemudian jadwal. Oke. Sambil menunggu ini teman bicara. Oke teman-teman, kita tidak tahu jadwal yang akan kalian hadapi nanti di pusat, mau tes kesehatan duluan, jasmani duluan, atau pesi duluan, atau yang lain-lain duluan, saya tidak tahu teman-teman ya. Nanti ada jadwalnya tersendiri di pusat. Nah, sambil menunggu pengumuman dan juga sambil berharap sama yang di atas teman-teman ya, sambil berdoa, jangan kalian tinggalkan, tetap kalian belajar, kemudian kalian berdoa juga teman-teman ya. Belajarnya seperti apa ya? Melihat referensi video bisa, melihat artikel-artikel bisa, terserah kalian dengan cara kalian masing-masing teman-teman ya. Apalagi sekarang zaman teknologi kan, sayang sekali kalian kalau ketinggalan informasi-informasi. Oke, saya di sini membalas masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini sangat kompleks teman-teman ya. Jadi saya bilang kompleks apa? Dalam kesehatan itu banyak yang akan diperiksa, mulai dari bagian luar maupun bagian dalam. Kompleks ini saya bilang kompleks kenapa? Karena dalam kesehatan, tes kesehatan itu kalian akan, kalau di Panda kemarin teman-teman ya, kalian cuman tensi, kemudian buta warna, bedah, kemudian THT, urin, dan darah. Itu pun sebagian daerah atau Panda teman-teman ya, karena di pusat nanti pasti diminta lagi darah. Nah, yang di pusat ini nanti kalian akan tambahan 3 materi, yaitu materi cek darah, kemudian ada ronsen, kemudian ada EKG. Saya tidak meremehkan setiap tes, maupun misal di Panda kita tensinya rendah, kemudian kalian mengentengkan pasti nanti di pusat saya segitu. Nah, jangan teman-teman ya, tetap kalian jaga kesehatan kalian.
awas, setiap pemeriksaan itu adalah titik kegagalan kita. Jangan sampai kalian meremehkan tensi, kalian tidak lulus tensi malah teman-teman ya. Jadi usahakan kalian jaga faktor kesehatan kalian. Nah, kemudian setiap pemeriksaan tadi, tensi dan lain-lain itu adalah titik perbandingan untuk segi dari segi lawan kita. Misal yang mendaftar yang lulus mungkin 300 lah, anggap 300 teman-teman ya. Nah, dari 300 orang itu kekurangannya lebih banyak daripada kalian. Nah, otomatis saya bilang kan aman teman-teman ya. Kenapa saya bilang kalian harus MCU jauh-jauh hari sebelum kalian berangkat ke pusat ini ya teman-teman? Karena yaitu kalian bisa melihat kekurangan kalian setelah kalian melewati di Panda, mungkin ya kan ada dokter yang baik, oh ini karangnya masih ada nih, nanti kalau lulus pusat bersihin ya karangnya. Nah itu kan ada yang dokter terbaik seperti itu teman-teman ya, tapi nggak tahu lah. Maka ketika kalian mau berangkat ke pusat, pastikan lagi terutama bagian yang remeh-remeh, misal tensi. Kalau kalian punya teman perawat, dokter, atau bidan mungkin ya, bidan bisa nggak? Bidan bisa mungkin, bidan bisa. Tensi ya kalian coba tensi. Nah ya. Kemudian apa namanya, setelah memastikan tubuh kalian sehat ya, bagaimanapun cara kalian, misal kalian punya teman-teman dokter atau punya apa, kalian coba kalian periksa lagi yang bagian menonjol aja, misal varises, apa ya, mungkin teman kalian yang teman dokter minta cekin hati kalian. Nah, sebagai upaya-upaya aja teman-teman, nggak usah MCU lagi, kalian kan sudah MCU di jauh-jauh hari kemarin ya, itu sebagai patokan kalian. Tapi intinya kalian harus menjaga kesehatan kalian. Oke, saya akan menyebutkan nilai ambang batas dari Stakes 1 sampai Stakes 2. Karena Stakes 3 saya bilang itu termasuk, walaupun itu masuk toleransi Stakes 3 itu, tapi saya bilang gagal aja lah ya teman-teman ya. Kenapa? Takutnya lawan-lawan kalian semuanya Stakes 1 sama Stakes 2. Oke, mungkin ada yang Stakes 3 tapi lebih bahaya kalian, nah maka kalian akan gugur. Stakes 1 ambang lulus Stakes 1 sampai Stakes 2, mulai dari tensi mungkin teman-teman ya. Tensi itu jika lebih dari 130 maka akan dinyatakan status Stakes 3, dan lebih dari 150 maka akan dinyatakan Stakes 4 atau tidak lulus. Nilai amannya adalah mulai dari 130 sampai 110 atau nilai, ada juga yang tensi 100, tetapi kalau dia memang normal, tidak ada penyakit apa-apa, dia lulus teman-teman. Kemudian setelah tensi ada THT. Bagian THT ini jika saat tes kalian hindari makan makanan pedas teman-teman ya, bukan saat tes. Saat kalian, anggap gini aja lah, kalian sebagai sambil menunggu sambil menunggu pengumuman, kalian karantina diri kalian sendiri ya, terutama yang cowok nih, kalian karantina diri kalian sendiri. Karena apa? THT ini sangat berbahaya. Jika kalian minum es, maka akan menyebabkan radang, tonsil kalian membengkak ya kan, kemudian pilek, batuk. Nah itu kan fatal teman-teman ya. Masa gara-gara pilek batuk nggak lulus, kan nggak lucu teman-teman ya. Lebih baik kalian minum air hangat, minum minuman yang ya hangat-hangat lah teman-teman ya, mau jeruk hangat, air putih hangat boleh. Hindari es dulu. Kemudian telinga apabila ada bagian yang sobek atau gendang telinga kalian sobek, maka saya nyatakan gagal, tidak bisa teman-teman ya, karena beresiko mau dia sobek mau dia pecah, itu dinyatakan gagal, bisa Stakes 4.
Kemudian bagian buta warna. Buta warna ini nilai ambangnya itu selagi kalian tidak mengalami buta warna parsial atau total, saya nyatakan aman kalian. Kalau parsial adalah saya anggap gugur, karena ya panjang kalau menjelaskan masalah buta warna teman-teman ya. Yang penting kalian tidak buta warna dan tidak buta warna total atau tidak buta warna parsial. Oke. Kemudian lanjut ke gigi. Materi saya di video saya sebelumnya sudah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton sudah paham lah ya apa yang harus kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Bagi yang teman-teman yang baru melihat video saya ini, untuk gigi nilai ambang batasnya ini adalah tidak mengurangi fungsi kunyah. Maksudnya apa fungsi kunyah ini? Gigi kalian harus lengkap, tidak ada bolong 1, tidak ada bolong 2, tidak ada dicabut 1, tidak ada dicabut 2. Kadang juga ada yang di komen-komen, "Kak, gigi saya dicabut 2, yang kiri sama yang kanan, bisa nggak lulus?" Ya nggak bisa. Gimana, itu sudah mengurangi fungsi kunyah kalian gitu loh ya. Kemudian gingsul apabila tidak mengganggu fungsi kunyah kalian, itu tidak masalah teman-teman ya. Tapi kalau yang mengganggu, misal menonjol segini, itu saya nyatakan status 3, karena dokter gigi lah yang tahu ya, saya nggak bisa jelaskan. Yang penting saya bilang status 3 itu ditoleran juga. Kemudian selain itu jaga untuk yang laki-laki khususnya ini, jaga sikat gigi kalian, sikat gigi yang sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Saya aja sehari 3 kali teman-temannya. Karena apa? Walaupun saya nggak tes, saya tetap kalau nggak ada gigi itu nggak enak makan teman-teman. Jadi sikat gigi lah yang baik dan yang benar, rutin teman-teman ya. Kemudian kalian bersihkan jika kalian merasa gigi kalian masih ada coklat-coklatnya, karang-karangnya, segera kalian ke dokter gigi, bersih karang teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa periksa ke dokter gigi yang ada di daerah-daerah rumah kalian. Oke, untuk selanjutnya adalah masalah bedah. Masalah bedah ini saya bilang kompleks juga, karena pemeriksaan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman ya. Saya ambil di titik-titik besarnya aja. Misal untuk bagian varikokal saya nyatakan harus tidak ada varikokal. Jadi kalian mau varikokal sedang, berat, ringan, saya nyatakan gagal, karena varikokal banyak resiko-resiko yang akan terjadi apabila kalian diterima menjadi siswa atau pendidikan. Kemudian misal lagi varises pun begitu teman-teman ya. Nggak mungkin saat pendidikan kalian mau operasi terus pendidikan mau itu bukan pendidikan namanya, itu namanya minta berobat gratis teman-teman ya. Nah makanya mau kalian varises ringan, berat, sedang, itu saya nyatakan gagal. Nah contoh-contohnya itu. Oke. Kemudian ambeien, saya bilang nilai ambang batasnya tidak ada kalian mempunyai ambeien, mau ambeien shear atau non shear ya, mau ambeien apapun saya nyatakan gagal. Gimana Kak kalau sudah operasi? Sudah operasi tidak masalah, asalkan dia tidak timbul lagi. Kalau dia timbul lagi ambeien, ya kalian dikatakan gagal lagi. Oke teman-teman. Kemudian cek darah. Nah, cek darah ini karena yang diambil darah teman-teman ya, jadi usahakan kalian banyak minum. Utamakan minum air hangat. Saya dulu minum air hangat. Kalau nggak ada minum air hangat ya air biasa aja. Hindari es, benar-benar hindari es teman-teman ya. Jangan kalian minum es, sayanglah untuk kalian jaga dulu. Nanti kalian setelah kalian jadi terserah mau minum 1 drum 2 drum es, terserah kalian. Tapi untuk lagi tes ini kita memang anggap kita karantina diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Siapa yang mau peduli sama diri kita, jadi kita sendiri gitu kan. Tak mungkin orang, "Wih kamu karantina," tak mungkin.
Jadi kalian harus mengkarantina diri kalian sendiri, kalian jaga kesehatan kalian sendiri teman-teman ya. Kemudian ronsen ini kan yang diperiksa bagian paru-paru. Saya ingatkan lagi cowok-cowok, kalau kata ada yang di sana, jangan sekali-sekali kalian mengisap obat herbal atau rokok teman-teman ya, karena kita cowok ya kan, kadang batuk rokokan yang di Samsu, jangan teman-teman ya, kurangi dulu rokoknya atau sekaligus hilangkan dulu rokoknya. Nanti kalian setelah jadi boleh kalian mau ngerokok 2 dos, mau ngerokok 10 dos, terserah kalian karena sudah jadi kalian ya. Kemudian ada EKG ini pemeriksaan jantung. Oke. Jantung, selagi jantung kalian aman, tidak ada kelainan, insya Allah kalian lulus. Tapi kalau ada kelainan, nanti kalian akan dikasih surat teman-teman. Oke. Itu adalah contoh ambang batas dari nilai-nilai kalian untuk lulus teman-teman ya. Jadi kalian yang tahu sendiri kalian harus gimana, kalian yang niat, jadi kalian yang harus mencari solusi sendiri teman-teman ya. Jangan solusi dari saya tidak tahu keadaan kalian, jadi saya hanya mau share informasi. Mungkin kalian mau bertanya ke IG atau ke apa, boleh ke saya. Kemudian untuk tips-tipsnya, nah ini banyak yang nggak tahu teman-teman ya. Tipsnya, tips pertama itu adalah sambil menunggu pengumuman, kalian yaitu tadi lihat video, lihat referensi, lihat ulang-ulangi video saya. Nanti kan itu kan semua ada itu tes-tesnya, kalian ulang-ulang aja video saya, itu gratis kok, kalian mencari itu gratis, tidak bayar ya, cuman butuh telinga aja untuk mendengarkan teman-teman ya. Kemudian perbanyak minum air putih teman-teman, selagi kalian karantina ini kalian perbanyak minum air putih, hindari es dan kawan-kawan, hindari rokok elektrik, rokok apapun kalian hindarkan dulu teman-teman ya, atau herbal, hisap, udahlah kalian hindarkan dulu lah ya. Kemudian tips yang ketiga adalah gini, apabila kalian misal ada salah satu dari kalian beruntung lah pernah jatuh ya kan, terpanggil pusat, pernah pasang kena, itu kan ketahuan teman-teman ya, di ronsen itu teman-teman ya. Nah itu kalian jika punya bukti foto ronsennya dulu kalian bawa teman-teman, jadi itu sebagai acuan dokternya nanti, oh ternyata sudah sembuh, oh ternyata sudah ini. Nah itu kalian bawa, nanti akan diminta itu di pusat, karena di lighting saya dulu ada kejadian itu, tulang lengannya patah dulu, pernah dipen, terus ditanya sama dokternya, bawa foto ini enggak, foto ronsennya dulu. Alhamdulillahnya dia bawa. Nah sebagai acuan kalian pernah ronsen apa, foto apa, kalian bawa aja, nanti kalian setelah waktu diminta di pusat kalian ada buktinya. Oke. Kemudian apa lagi, jangan takut atau jangan grogi teman-teman, karena grogi itu bisa membuat buyar apa yang sudah kita rencanakan ya kan. Dari rumah kita udah pede, oh nanti saya ini, setelah ngadepin panitia yang garang-garang itu ciut kita. Jangan, mereka juga manusia ya kan, nggak mungkin juga nampar kalian, enggak kalian belum tentara. Jadi kalian persiapkan diri kalian sendiri, yang tahu kesehatan kalian adalah kalian sendiri teman-teman ya. Kemudian tips yang terakhir ini yang paling penting adalah yaitu tadi kalian karantina diri kalian sendiri, kalian jaga kesehatan kalian sendiri teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan ke saya. Tonton video saya sampai habis. Saya bilang terus kenapa saya pengen terus kalian, karena sayang mungkin saya bilang tidak ada channel seperti saya ya, sampai menerangkan begitu detailnya, karena pengalaman saya real dari saya itu, makanya saya pengen banyak orang-orang yang
lulus PNI ya teman-teman ya. Apalagi contoh no korupsi, nah itu ya teman-teman. Jadi sambil menunggu pengumuman kalian berdoa, jangan sekali leha-leha, kalian tetap belajar, tetap berdoa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah nge-share video saya. Terima kasih. Saya doakan kalian semua lulus. Mau kalian yang mau mendaftar tahun depan, mau tahun depannya lagi, saya doakan kalian lulus. Saya doakan kalian doanya dijabah oleh Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Oke, ini sekian video saya teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.